Hari ini kita akan belajar eksponen. Nah, eksponen ini sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya di SMP kelas 3. Jadi saya tinggal mengulang lagi karena ini akan berguna nanti sampai kalian kelas 3. Eksponen itu juga disebut dengan pangkat. Contohnya 2 pangkat 3. Kemudian A pangkat P. Kemudian ada lagi kemudian 2 itu disebut basis atau bilangan pokok. Syaratnya adalah A kurang dari 1 atau A lebih dari 1. Jadi A tidak boleh sama dengan 1. Karena jika A sama dengan 1, nanti itu akan menjadi fungsi konstan. Contohnya 1 dipangkatkan 100, hasilnya akan tetap 1. Jadi itu namanya fungsi konstan. Kemudian selanjutnya kita ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, jadi contohnya 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 10.000 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Sifat yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan dengan syarat bilangan basisnya harus sama. Jadi kalau misal dia A, yang satunya juga A, P juga P. Contohnya ini, A pangkat 6 dikali A pangkat 3, maka hasilnya A pangkat 6 ditambah 3, hasilnya A pangkat 9. Kemudian contoh lagi, P pangkat min 3 dikali P pangkat 2. Nah, pangkatnya dijumlah, ketemu P pangkat min 1. Sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikurangi N. Q pangkat min 3 dibagi Q pangkat 2. Jadi pangkatnya dikurangi. Min 3 dikurangi 2. Jadi Q-nya pangkat min 5. Contoh lagi yang lebih kompleks, yaitu P pangkat 2 dikali Q pangkat min 1 dibagi P pangkat 5. Di sini kita lihat yang basisnya sama. Yang basisnya sama hanya P. Q-nya dibiarkan saja. Jadi P pangkat 2 dikurangi 5. Hasilnya P pangkat min 3 dikali Q pangkat min 1. Itu hasil akhirnya. Sekarang sifat yang keempat. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat M kali N. Contohnya B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka B pangkat 2 kali 3, hasilnya B pangkat 6. Sifat yang kelima, A pangkat M dikali B pangkat N, kemudian dipangkatkan P. Semua pangkat yang ada di dalam kurung dikalikan dengan P. Ini contohnya, 2P pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka hasilnya 2 dipangkatkan 3. Kemudian P-nya pangkat 2 dikalikan 3. Maka hasilnya 8P pangkat 6. Contoh yang lain lagi, min 2 A pangkat min 1 dipangkatkan 2. Maka min 2-nya sendiri dipangkatkan 2. Kemudian A-nya dipangkatkan min 1. Kemudian A-nya pangkat min 1 dikalikan 2. Maka ketemu 4 A pangkat min 2. Sifat yang keenam, A pangkat M dibagi B pangkat N, kemudian dipangkatkan P, maka sama kayak tadi. Semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan P. Contohnya 2A pangkat min 1, B pangkat 2 dibagi A pangkat 2, B pangkat 1. Kemudian semuanya dipangkatkan 2. Sekarang kita kelompokkan dulu. 2-nya tetap dipangkatkan 2.
Kemudian semua basis A dan B dipangkatkan 2. Setelah itu, yang basisnya sama dioperasikan pangkatnya. Maka menjadi 4A pangkat min 6, B pangkat 2. Selanjutnya sifat yang ketujuh, A pangkat min M. Pangkatnya negatif, bisa kita ubah ke pangkat positif, yaitu menjadi 1 per A pangkat M. Silakan dilihat contohnya. Untuk 4A pangkat min 6 dan B pangkat 2, kita ubah ke pangkat positif. Jadi yang pangkat negatif kita ubah ke pangkat positif dengan diturunkan ke posisi penyebut. Sifat yang ke-8 yaitu akar A, itu adalah A pangkat 1 per 2. Jadi pangkatnya yang dalam dibagi yang luar. Misal P-nya pangkat 3 di akar 4. Jadi P pangkat 3 per 4. Kita masuk ke latihan soal. Silakan bisa dilihat latihan soalnya. Nomor 1, dikalikan terlebih dahulu. 3 kali min 3 berarti min 9. Kemudian karena dikalikan, pangkat dari X-nya dijumlah dan pangkat dari Y-nya dijumlah. Nah, setelah ketemu, diubah ke pangkat positif. Maka min 9 Y pangkat 4 per X pangkat 6. Contoh yang kedua. Lima per 7 karena tidak bisa disederhanakan, jadi biarkan saja 5 per 7. X-nya yang disederhanakan, yaitu menjadi X pangkat 2 dan kemudian Y-nya 2 dikurangi min 5, hati-hati, harus ada kurungnya, 2 dikurangi min 5, maka hasilnya Y pangkat 7. Jadi ini hasil akhirnya. Perhatikan contoh yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi, basisnya A selesaikan dulu, ketemu A pangkat min 4. Ketika sudah sederhana yang ada di dalam kurung, pangkatkan dengan min 2. Maka hasil akhirnya akan menjadi A pangkat 8 per B pangkat 8 C pangkat 6. Yang terakhir, perhatikan. Dipangkatkan 4. Jadi selesaikan dulu yang di dalam kurung.
kemudian baru dipangkatkan 4. Silahkan banyak-banyak latihan. Sekian, terima kasih.